Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Hari ini kita mau membahas tentang buku The Book of Overthinking, yang kemudian kita mau lihat dari pola CBT-nya, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Mungkin sebagian teman-teman yang sudah berkonsultasi dengan psikolog pernah menjelaskan mereka sebagai psikolog itu tentang apa itu CBT. Jadi sebagai seorang dokter jiwa yang juga bekerja sama dengan beberapa psikolog, saya sering juga mengaktifkan teman-teman untuk mulai belajar sendiri juga. Jadi bukan cuman hanya lewat teman-teman psikolog, karena mungkin nggak semua teman-teman punya kesempatan untuk berkonsultasi ke psikolog. Nah, lewat buku ini saya mau coba teman-teman belajar bagaimana kita bisa memperhatikan pikiran-pikiran kita yang kemudian bisa membuat kita jadi lebih cemas kan. Jadi kalau kita lihat problem yang berkaitan dengan situasi keadaan yang berkaitan dengan cemas, itu pastinya diaktifkan. Ya, jadi model di dalam buku ini tuh dikaitkan dengan seperti ini ya, teman-teman boleh lihat, yaitu A, B, C. Jadi ini model kognitifnya, yaitu activating events, keyakinan atau belief, dan konsekuensinya. Nah, kalau kita membahas tentang mengaktifkan atau peristiwa-peristiwa yang mengaktifkan kecemasan kita, mungkin sebenarnya itu adalah peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi dan persepsi atau tafsiran kita terhadap peristiwa tersebut. Jadi ingat ya, kalau A ya di sini tuh, ini kan di sini dituliskan. Jadi peristiwanya dan apa yang kemudian menjadi tafsiran kita. Jadi apa yang terjadi sebenarnya itu belum tentu yang sebenarnya dipersepsikan sama tubuh kita. Itu menarik ya tuh, kalau di dalam Cognitive Behavior Therapy kita diminta untuk mencari hal-hal seperti itu. Misalnya ya, real kenyataannya, real events-nya itu adalah teman-teman keluar rumah. Ya, teman-teman keluar rumah, kemudian di dalam kondisi keluar rumah itu sebenarnya kan real events-nya atau kenyataannya itu adalah Anda keluar rumah gitu. Tapi di dalam persepsi teman-teman, tafsiran teman-teman, teman-teman keluar rumah dan takut kalau misalnya terjadi sesuatu yang jelek, misalnya pingsan, atau mengalami serangan panik, mengalami misalnya ditinggal sendirian tanpa ada yang menolong gitu ya. Dan akhirnya ketakutan yang paling besar adalah kematian. Nah, inilah yang kemudian menghambat beberapa orang yang mengalami gangguan cemas tuh untuk keluar rumah atau bergaul dengan orang lain atau berada di lingkungan yang lebih besar lagi. Karena kekhawatiran tersebut, ini yang membuat selalu khawatirnya itu jadi makin lama makin memuncak. Karena persepsi yang ada dengan kenyataan yang ada aja sudah berbeda. Padahal sebenarnya kan yang adalah nyatanya adalah Anda keluar rumah untuk menemui orang lain atau berbelanja atau pergi ke satu tempat tertentu, sudah selesai sampai situ aja. Tapi karena ada ikutan keyakinan bahwa nanti saya kenapa-napa, nanti saya bisa mati, nanti saya bisa pingsan, itulah yang membuat pola pikir itu jadi keganggu. Sehingga evaluasinya sendiri terhadap kondisi ini perlu dilihat. Manakah yang rasional, mana yang irasional. Namun, ya, kita sering menemukan di dalam prakteknya, teman-teman itu punya pikiran sendiri gitu. Ya, terhadap kondisi situasi tersebut. Jadi, pikiran irasionalnya itu lebih dominan daripada pikiran rasionalnya. Pikiran irasionalnya itu yang lebih berputar-putar gitu ya, daripada pikiran rasionalnya. Ini yang membuat banyak orang mengalami masalah sebenarnya. Karena kondisinya itu dikaitkan dengan what if. Apa kalau
gitu ya. Iya sih, memang saya keluar sendiri ya tidak apa-apa karena situasinya ke depan atau ke daerah atau ke tempat yang saya biasa pergi. Ya, tapi kalau terjadi apa-apa gimana? Jadi selalu akan berputar ke sana. Dan terkadang walaupun misalnya sebagian teman-teman sudah memeriksakan EKG gitu ya, tetap itu pikiran ketakutannya itu akan berputar. Misalnya takut mati, takut kena serangan jantung. Padahal sebenarnya sudah dicek, misalnya diperiksa, nggak ada masalah. Ini semuanya bersih, semuanya clear. Ya, itu semuanya dibilang. Maka ketika ada activating events atau peristiwa yang memicu kejadian realnya, kemudian timbullah persepsi, tafsiran terhadap peristiwa tersebut, keyakinan teman-teman adalah nanti kenapa-napa, nanti bisa jadi sakit, nanti bisa jadi meninggal, nanti bisa serangan jantung. Jadi selalu berputar di situ. Nah, salah satu cara untuk mengurangi belief atau keyakinan yang salah tersebut itu adalah dengan tidak memasok pikiran tersebut dengan hal-hal yang negatif kan. Jadi kalau misalnya beberapa orang kan disarankan lebih baik jangan banyak baca-baca deh, jangan banyak dengar-dengar berita yang jelek-jelek, yang buruk-buruk gitu. Kalau misalnya begitu bagaimana? Ya udah berarti sosial medianya dibatasi gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka googlingnya apa penyakit misalnya ya, penyakit jantung koroner gitu, penyebab penyakit jantung koroner. Atau ini ngomongnya tentang terapi lah, apa yang bisa dilakukan, atau olahraga apa yang untuk pasien jantung koroner. Itu terkadang memori googlingnya tersebut itu bisa ke-detect kemana-mana, termasuk ke sosial media. Jadi nanti sosial medianya akan muncul ya sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan pencarian tersebut. Namun sayangnya kita tahu kan, konten yang menarik itu adalah konten yang suka nakut-nakutin. Jadi konten yang nakut-nakutin atau konten yang memberikan awas, perhatian, jangan salah tangkap, jangan salah paham. Misalnya, diet yang benar, awas diet salah gitu. Pada pasien jantung koroner misalnya. Itu yang membuat awal pertama orang tuh tertarik dulu kan. Jadi ada shockingnya dulu gitu, ada efek hentakannya dulu. Nah buat pasien cemas, shocking yang begitu makin membuat dia tersugesti hal yang buruk. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, proses berpikir yang salah itu seringkali dikaitkan dengan cara kita yang salah juga dalam mengelola perasaan dan pikiran kita. Diutamakan karena faktor tadinya apa? Pemicu-pemicu yang sebenarnya tidak masalah. Nah, di dalam buku ini juga akhirnya nanti dilihat bahwa ternyata konsekuensinya itu bukan cuma konsekuensi ketakutan ya, emosi, perilakunya juga jadinya makin tambah bermasalah dan timbulnya sensasi-sensasi fisik. Ya, sensasi-sensasi fisik ini kita sudah sering kali bahas ya, berkaitan dengan gejala timbulnya psikosomatik. Jadi ketika teman-teman merasa cemas, seperti tadi, loopnya atau pelingkarannya itu berputar-putar terus, maka pikiran itu akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala fisik juga. Ini yang seringkali jadi masalah buat beberapa orang yang kemudian menjadi overthinking. Jadi overthinking ini seringkali jadi dipahami sebagai sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah dipahami oleh teman-teman gitu, buat tidak dilakukan atau tidak dipicu. Maka daripada itu biasanya dalam konteks praktek cognitive behavior therapy, penekanan terapinya adalah pada menghilangnya belief yang salah. Ya, keyakinan yang salah terkait dengan fisik, terkait dengan perasaan, terkait dengan pikiran kita, itu dispute istilahnya atau disingkirkan. Jadi itu fokus utamanya dalam cognitive behavior therapy. Ya, mudah-mudahan secara singkat keterangan tadi itu bisa bermanfaat, dan buat teman-teman memang yang berminat bisa lihat di deskripsi, bisa beli buku ini. Ya, nanti kita akan posting kapan bisa belinya ya. Ini bukan kapan sih, maksudnya Anda bisa beli aja kapanpun. Ya, ada di linknya gitu. Cuman kadang-kadang harganya kalau lagi diskon itu lebih murah ya.
Ini sekitar 60 ribuan, 63 ribu, terkadang bisa sampai 58 ribu kalau lagi diskon. Dan bisa free ongkos kirim katanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari membaca buku tersebut. Dan juga apa yang kita sampaikan tadi bisa setidaknya memberikan gambaran, oh ini nih, begini nih cara berpikir yang baik. Dan nanti di dalam buku ini juga ada latihan-latihan sendiri. Walaupun mungkin beberapa di antara kita membutuhkan terapi langsung ke psikolog atau psikiater. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.